침실도 있어. 곧 태어날 우리 아이들 방도 있고. 그리고 부부의 은밀한 프라이버시 때문에 그리고 아이도 한 명을 생각해. 아들 둘, 딸 둘. 여보야. 아니 화장실. 그래. 아 그리고 선생님 속이 입에서 깜빡이로 고민시한 거 아니야? 아이고야. 나도 이제 애 아빠가 되는 거야. Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Di episode 9 ini kita ditunjukkan scene di mana Ji-eun sedang perjalanan pulang dengan Min Hyuk. Dan di sana Ji-eun masih belum peka guys, dan malah bilang mulai sekarang aku akan mulai menyukainya. Padahal maksudnya menjadi pacarnya guys, aduh. Lalu saat sampai di rumah, Hyung-jae pura-pura ketiduran. Padahal mah dia nungguin guys dari tadi. Lalu dia bilang hari ini ulang tahun Min Hyuk, serta Min Hyuk menyuruhnya untuk menyukainya. Dan itu membuat Hyung-jae kaget sampai keselak mendengar pernyataan itu. Dan Ji-eun bilang kalau dia akan belajar untuk menyukainya sebagai sahabat. Sesama lelaki, Hyung-jae tahu apa yang dimaksud Min Hyuk. Pasti bukan itu. Hal itu membuatnya marah plus cemburu guys. Malamnya saat di rumah, Hyung-jae bilang untuk jangan terlalu percaya dengan Min Hyuk. Karena dia selalu baik ke semua wanita. Dan juga dia tuh playboy. Lalu Han Ji-eun bilang, kok kamu gak percaya sama hubungan aku dengan Min Hyuk? Kami hanya sebatas teman saja, gak lebih dari itu. Dasar naif banget sih Ji-eun ini. Lalu Ji-eun bilang, apa masuk akal? Semua orang tahu kalau kita ini suami istri, buat apa Min Hyuk mendekatinya? Membeku nggak tuh Hyung-jae? Esok harinya saat Ji-eun sedang mengampal di depan, lalu Ji-eun menyarankan untuk mengajak Min Hyuk sekali-sekali datang ke sini. Karena dia di Korea tidak memiliki keluarga dan selalu mentraktir dan baik pada Ji-eun. Hyung-jae emosi dong, dia kan cuman baik pada Ji-eun, bukan pada aku, buat apa aku mengundangnya? Namun sorenya Hyung-jae berubah pikiran dan akan mengundang Min Hyuk datang ke tempatnya. Jadi disuruh beres-beres dan mempersiapkan semuanya. Lalu saat sorenya Ji-eun sedang mempersiapkan makanan buat acara mereka nanti. Namun tiba-tiba saja Hyung-jae bilang, saat ada Min Hyuk nanti pura-puralah untuk muntah dan lakukan saja apa perintahnya. Feeling Mimin gak baik nih, aduh. Scene berpindah pada Haejin yang sedang jalan-jalan. Ya namanya juga cewek ya, dia selalu benar. Dan saat Min Hyuk lewat, masih aja Haejin di tengah jalan. Padahal jalannya sempit. Akhirnya Min Hyuk menegurnya dan ikut ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, Min Hyuk bertanya-tanya mengenai Ji-eun. Dan di sana Haejin menjelaskan kalau dia sudah berteman sejak SMP. Sedangkan Dongwook sudah berteman sejak SD. Orang tua Ji-eun sudah meninggal, jadi dia menempati rumah itu sendirian. Namun kami yang bodoh menjual rumah itu ke Hyung-jae. Karena rumah itu peninggalan orang tuanya, membuat Ji-eun harus ikut pernikahan kontrak dengan Hyung-jae. Astaga, dia keceplosan guys. Haejin ini ya ember banget emang. Saat sampai di rumah Ji-eun, Haejin memberikan semangkanya secara cuma-cuma. Karena dia merasa bersalah lalu pergi guys. Lalu Min Hyuk pun datang, mereka melakukan makan bersama. Namun kali ini Hyung-jae nyerocos terus, seolah-olah dia tuh sayang banget dengan Ji-eun. Sampai-sampai dia memanggil Ji-eun dengan sebutan Yobo atau istri. Kaget gak tuh Ji-eun? Gak cuman itu saja, dia bilang rumah ini ada kamarnya di atas, dimana kamar itu tersebut untuk anak mereka nanti. Dan juga bilang, ini semua merupakan privasi kita, karena berpikir untuk mempunyai anak banyak. Min Hyuk yang memperhatikan itu dengan merasa agak cemburu, lalu memilih untuk pulang dan tidak berlama-lama di sana. Saat Min Hyuk mau pulang, Hyung-jae menyuruh untuk pura-pura muntah di depan Min Hyuk. Lalu saat itu Min Hyuk mendengar muntahan Ji-eun, dan ini kesempatan Hyung-jae untuk bilang kalau Ji-eun sepertinya hamil. Sambil bilang, istriku hamil dan aku akan menjadi seorang ayah. Dasar Hyung-jae, benar-benar membuat Min Hyuk panas nih, walaupun tingkah mereka menyebalkan. Ya, Min Hyuk menjadi sad boy deh. Bener-bener kasihan deh, padahal dia udah nolak semua cewek demi Ji-eun, tapi Ji-eunnya malah bertingkah seperti itu guys. Esok harinya, Hyung-jae bilang dia akan mengajaknya makan malam bersama. Lalu selesaikanlah pertemuan dia dengan Min Hyuk. Seperti yang dibilang Hyung-jae, Ji-eun pun pergi menemui Min Hyuk.
Namun saat itu respon Min-hyuk seperti sibuk dan enggan mengajaknya mengobrol. Bahkan disuruh taruh saja naskahnya, nanti dia akan memeriksanya. Lalu scene berpindah pada Ji-eun yang sudah menunggu di restoran untuk makan malam bersama. Namun tahu nggak sih guys, Young-jae malah nggak datang dan dia malah menemui Haewon yang lagi galauin Min-hyuk dan mendengarkan keluh kesah Haewon yang udah belajar untuk melepaskan Min-hyuk. Aduh. Lalu scene berpindah pada Ji-eun yang sudah menunggu Young-jae lama. Namun tiba-tiba aja ditelepon oleh Dong-wook yang bilang untuk datang ke sini karena mereka sangat aneh. Namun Ji-eun tetap saja menolak. Saat Dong-wook kembali, Haewon dan Young-jae sudah nggak ada. Ternyata mereka udah di dalam mobil guys. Di sisi lain, Ji-eun menunggu Young-jae ketiga kalinya. Dan ternyata sampai restorannya tutup, Young-jae tetap belum datang. Akhirnya mau gak mau Ji-eun pun pulang dan makan sendirian sambil nangis guys. Kasihan Ji-eun, bener-bener perjuangan cintanya banget nih. Bahkan saat udah sampai di rumah, lagi-lagi dia masih tetap menunggu Young-jae untuk datang. Dan dia menunggu di depan rumahnya sambil mainin sepeda, jalan-jalan, dan lain-lainnya sampai dia ketiduran guys. Aduh, beda cerita dengan Young-jae. Young-jae malah menunggu Haewon sampai tidur. Bucin. Padahal Ji-eun sampai ketiduran loh di depan sofa. Sampai pagi, akhirnya Young-jae pulang. Masih bisa-bisanya bilang, kamu kemarin nungguin aku ya? Ji-eun yang udah emosi bilang, kenapa aku selalu dibuat menunggu? Kamu emang anggap aku ini benar-benar bodoh ya? Lalu Ji-eun bilang, kalau kamu begitu menyukai Haewon, kenapa kamu gak mengakuinya? Dan masih gak berani mengakuinya. Lalu Young-jae gantian marah dong dan bilang, ini bukan urusan kamu, katanya gitu. Dan juga bilang, mengapa aku harus mendengarkan orang kayak kamu? Akhirnya Young-jae lagi-lagi bilang, emang kamu bener-bener istriku, siapa kamu berani-beraninya mengusik kehidupan pribadiku? Ji-eun yang udah emosi meluapkan semuanya ke Young-jae, namun tetap saja Young-jae keras kepala banget guys. Menurut Mimin, omongan Young-jae ini bikin sakit hati loh. Bener-bener deh Young-jae ini. Lalu Ji-eun pun pergi ke taman. Namun tiba-tiba saja hujan dan saat itu Young-jae yang khawatir mencarinya kemana-mana. Sampai lari-lari dan teriak-teriakin Ji-eun guys, namun tetap saja nggak ketemu. Jalan satu-satunya adalah menghubungi Min-hyuk. Dan Min-hyuk pun langsung mencarinya kemana-mana menggunakan payung. Dan udah ketebak ya, pasti Min-hyuk langsung ketemu sama Ji-eun. Saat itu Ji-eun bilang dia pengen tahu kenapa Min-hyuk menjadi dingin dengannya. Lalu mereka pun menjadi baikan lagi gengs. Ji-eun benar-benar membuat Min-hyuk ketawa lagi. Mood booster banget deh. Setelah itu Ji-eun pun ketiduran di rumah Min-hyuk. Min-hyuk memperlakukannya dengan baik, diambilin anduk dan bantal guys. Dan saat itu Min-hyuk menelpon Young-jae dan bilang kalau Ji-eun ada di rumahnya sekarang dan sedang tidur. Young-jae yang udah khawatir bilang kalau dia akan langsung ke sana menjemput Ji-eun. Namun Min-hyuk bilang gak usah, dia bakal aku antar saat dia udah bangun. Selain itu, Min-hyuk memutuskan untuk mengambil Ji-eun dari Young-jae, walaupun statusnya istri orang guys. OMG. Lalu scene pun berakhir. Thank you untuk yang sudah nonton ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Bye-bye.